warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Nurholila, NIM T 2018-3028. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan sedikit menjelaskan tentang pengertian laboratorium micro teaching dan micro leading. Nah, seperti kita ketahui, laboratorium di sini merupakan sebuah ruangan atau tempat yang digunakan untuk melakukan sebuah riset, baik riset ilmiah, eksperimen, pengukuran, atau pelatihan ilmiah yang dilakukan oleh beberapa orang. Nah, laboratorium ini biasanya dibuat untuk memungkinkan dilakukannya kegiatan-kegiatan tersebut secara terkendali. Nah, sementara ada sebuah pendapat dari Kusmaji bahwa laboratorium ini diartikan sebagai suatu tempat untuk mengadakan percobaan, penyelidikan, dan sebagainya yang berhubungan dengan ilmu fisika, ilmu kimia, maupun ilmu biologi, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, percobaan, penyelidikan, dan sebagainya ini memungkinkan adanya sinkronisasi antara konsep maupun teori ke dalam bentuk praktikum yang sering disebut laboratorium. Nah, pengertian lain dari laboratorium di sini yaitu suatu tempat di mana dilakukan kegiatan kerja untuk menghasilkan sesuatu. Nah, tempat ini merupakan suatu ruangan tertutup ataupun ruangan yang terbuka. Namun pada laboratorium micro teaching ini berbentuk suatu ruangan mini yang menyerupai ruang kelas, digunakan untuk melatih calon pengajar, dilengkapi dengan beberapa peralatan yang bisa digunakan untuk merekam aktivitas calon pengajar sehingga bisa digunakan sebagai bahan evaluasi. Melalui laboratorium micro teaching ini dapat diperoleh feedback yang objektif. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya laboratorium micro teaching ini merupakan sebuah ruangan yang digunakan untuk kegiatan metode simulasi pengajaran untuk mempersiapkan calon pendidik menjadi tenaga yang lebih profesional. Nah, dengan cara menciptakan sebuah ruangan yang mendekati keadaan kelas yang sebenarnya untuk kemudian dievaluasi apakah cara yang diajarkan ini telah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Selanjutnya yakni laboratorium micro leading. Nah, micro leading adalah di mana mikro yang berarti itu kecil, terbatas, dan sempit. Sedangkan leading di sini diartikan sebagai kepemimpinan. Dalam arti luas, micro leading di sini adalah sebuah lingkup pembelajaran bagi seorang mahasiswa yang akan menjadi calon pemimpin, di mana pada micro leading ini dikhususkan untuk sebuah kegiatan atau praktek dalam menjadikan dirinya sebagai seorang pemimpin atau manajer di sebuah perusahaan ataupun lembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti, NIM T 2018-3004. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pembelajaran micro teaching dan pembelajaran micro leading. Karakteristik micro teaching dan micro leading adalah meminimalisi atau penyederhanaan. Kata penyederhanaan tersebut mengacu kepada jumlah waktu, jumlah materi, dan jumlah keterampilan. Berikut karakteristik menurut Sukirman. Micro teaching is real teaching, atau bisa disebut proses latihan yang dikembangkan dalam pendekatan micro teaching dan micro leading ialah kegiatan pembelajaran yang sebenarnya, namun tidak di kelas yang sebenarnya. Yang kedua, micro teaching focus on training for the accomplishment of specific tasks. Keterampilan yang dikembangkan dalam pembelajaran mikro difokuskan pada keterampilan-keterampilan tertentu secara spesifik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nama saya Lovina Risha Fitri dengan NIM T 2018-3002 dari kelompok 12 yang akan membahas tentang standar ruang untuk laboratorium micro teaching. Nah, standar ruang laboratorium micro teaching ini ada 3. Yang pertama yaitu ruang praktikum, yang kedua ruang observasi, yang ketiga yaitu ruang operasi operator. Di mana ruang praktikum ini terdiri dari kursi, meja, kursi presentator, CCTV, mikrofon, room speaker, LCD. Dan ruang observasi ini ada
LCD televisi, mikrofon, kaca satu arah, rak televisi. Yang ketiga yaitu ruang operator. Ruang operator ini terdiri dari ukuran ruangnya itu 3 kali 3 meter, LCD televisi, personal komputer, dan digital video recording yang ada di dalam laboratorium micro teaching. Nah, yang selanjutnya yaitu dari SOP atau standar operasional prosedur, di mana memiliki banyak sekali subbab. Yang pertama yaitu ada tujuan, di mana tujuan SOP ini adalah untuk menggunakannya itu agar sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Yang kedua yaitu ruang lingkup, di mana laboratorium magang dan micro teaching merupakan sarana penunjang dari pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu referensi, di mana referensinya yaitu bisa berupa buku manual, buku standar prosedur, buku panduan akademik, ataupun kalender akademik. Yang selanjutnya yaitu dari uraian prosedur, di mana tata tertib laboratorium ini adalah mahasiswa menggunakan laboratorium ini dengan sesuai yang telah ditentukan prosedurnya, jadi tidak bisa untuk menggunakannya secara semena-mena ataupun dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan. Mekanisme penggunaan laboratorium ini juga ada ketentuannya, yaitu di mana dosen ini berkoordinator mata kuliah atau dosen pembimbing praktikum yang menyampaikan secara tertulis kepada ketua jurusan, fakultas, serta menyampaikan secara tertulis rencana penggunaan laboratorium. Yang ketiga yaitu kepala atau sekretaris laboratorium menunjukkan dan menyampaikan kepada operator terkait tentang perencanaan praktikum. Yang keempat yaitu operator laboratorium dapat dibantu dengan dosen pembimbing untuk menentukan dan mempersiapkan bahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.